إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur bagi Allah atas karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dapat kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain pada hari ini kita sama-sama masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Dan harapan kita semua
Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, yang kita amalkan pada hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'as salam semoga tercurahkan kearibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang setia mengikuti semua ajakan dan ajarannya. Harapan kita kelak nanti di yaumil qiyamah, semoga kita tergolong umat yang beruntung yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti berusaha sekuat tenaga kita, berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan selalu berusaha sepanjang umur kita di dunia ini untuk meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena dengan bekal takwa itulah insya Allah diri kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan siang ini khatib akan menyampaikan tentang neraka jahanam dan tingkatan-tingkatannya. Pada suatu malam Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk turun ke bumi menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat surat Al-Hijr ayat 43 sampai 44 yang berkenaan dengan adanya neraka jahanam dan semua lapisannya. Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, malam ini aku turun ke bumi diutus oleh Allah untuk menemuimu, menyampaikan ayat ini bahwa neraka itu benar-benar ada. Dan kita ingat satu-satunya bulan Ramadan yang akan kita hadapi esok hari itu pun insya Allah berkenaan dengan neraka dan bebasnya neraka. Yaitu malaikat Jibril menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna jahannama lamau'idukum ajma'in. Laha sab'atu abwab. Likulli babim minhum juz'un maqsum. Yang artinya sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar tempat yang diancamkan kepada mereka, yaitu para pengikut-pengikut syaitan. Dan neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apakah pintunya neraka jahanam itu seperti pintunya rumah?" Jibril menjawab, "Tidak Muhammad. Pintunya neraka jahanam itu bukanya ke bawah. Dari tingkatan 1 menuju tingkatan yang kedua itu perjalanan manusia 70.000 tahun. Bagaimana kalau sampai tingkat yang ke-7 ke bawah? Dari 1 tingkatan saja perjalanan manusia 70.000 tahun. Bayangkan bagaimana baginda Rasul nggak gemetar. Kemudian beliau bertanya, "Aku bertanya kepadamu Jibril, pintu yang paling bawah, lapisan yang paling bawah sekali, itu tempatnya siapa Jibril?" Jibril menjawab,
Yang paling bawah itu tempatnya orang-orang munafik Muhammad. Dan Fir'aun serta pengikut-pengikut Fir'aun. Itu neraka yang paling bawah. Siapakah munafik itu? Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang hendak menipu Allah. Mereka mengecoh, kadangkala mengaku Islam, tapi yang sebenarnya hati mereka benci dengan Islam. Itulah orang-orang munafik, bahkan pengkhianat dari agama Islam, penghancur daripada Islam. Dan siapakah Fir'aun? Fir'aun itu adalah manusia yang mengaku dirinya Tuhan, ingin disembah, dipuja, diikuti semua ajakannya. Sampai saat ini pun banyak sekali Fir'aun dalam kehidupannya. Mereka sewenang-wenang semaunya sendiri, membunuh orang, jutaan orang dan lain sebagainya. Jangankan akhirat kelak, dunia pun dia akan diazab oleh Allah. Coba kita lihat bagaimana seorang perdana menteri dari Turki yang namanya Mustafa Kemal. Dia adalah merubah tatanan Islam. Syariat Islam dirubah dengan kesukaan mereka, kemauan mereka. Di mana masjid-masjid ditutup, dijadikan tempat-tempat maksiat. Majlis-majlis taklim musalla dijadikan tempat-tempat mesum. Tatanan-tatanan syariat Islam dihilangkan, diganti dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Akhirnya Allah enggak redho. Dia dikasih sakit beberapa tahun, membusuk badannya dan tidak tahan panasnya, sampai minta dibawa ke tengah laut agar supaya bisa menahan panas. Itu pun enggak bisa. Akhirnya Allah matikan Mustafa Kemal. Kemudian ketika dia mau dimasukkan ke liang lahat, maka bumi tidak nerima, terlempar ke atas. Berapa kali mau dimasukkan ke liang lahat, nggak bisa. Akhirnya dia ditimbun di atas bukit dan ditutupin dengan marmer seberat 44 ton agar supaya tidak terangkat ke atas. Sampai 15 tahun pun dia akan dikembalikan, dikebumikan di dalam tanah. Tapi ternyata Allah enggak redho. Tanah enggak sanggup untuk ditempatinya. Maka dia terlempar pula ke atas. Dan sampai saat ini dia dimuseumkan dengan ditimbun batu marmer yang seberat 44 ton. Dan bisa kita saksikan di sana dengan bau yang naudzubillah min dzalik. Siapa yang mau melihatnya boleh masuk ke situ, tetapi dia harus disemprot minyak yang paling wangi agar supaya tahan dia dengan bau itu. Itulah contoh Fir'aun. Selain dari Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Lalu Muhammad bertanya, wahai Jibril, yang paling bawah itu namanya neraka apa? Jibril menjawab, itu namanya neraka hawiyah Muhammad. Kemudian lapisan yang kedua dari bawah, tempatnya siapa Jibril? Yaitu tempatnya orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang membuat tandingan-tandingan Allah. Kadangkala mereka ibadah kepada Allah tapi menyakiti Allah karena membuat tandingan-tandingan Allah. Lalu apa nama tempat mereka? Yaitu namanya neraka Jahim. Yang ketiga Jibril, yang ketiga adalah tempatnya orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung dan menyembah matahari. Mereka merasa punya Tuhan sendiri.
yaitu membuat patung, baik dari batu, dari kayu maupun apa yang dia buat. Tapi ia sembah, tidak mau menyembah Allah. Bahkan matahari pun ia sembah. Itulah orang-orang yang akan ditempatkan di neraka lapisan yang ketiga dari bawah, yaitu namanya neraka Sakor. Lalu yang keempat, Jibril. Yang keempat itu tempatnya iblis dan orang-orang Majusi yang menyembah api. Kenapa iblis itu ditempatkan di neraka yang keempat dari bawah, bukan paling bawah? Karena iblis berhasil atas usahanya semenjak ia dikutuk oleh Allah sampai kiamat kelak. Dia sanggup menempati neraka, akan tetapi minta diberikan tangguh oleh Allah agar dia bisa menggoda seluruh manusia, baik dari anak cucu Adam sampai baginda Rasulullah SAW serta umatnya. Dan dia berhasil. Banyak sekali orang-orang yang kena tipu daya setan, sehingga iblis masuk ke neraka dalam tingkatan yang keempat. Apa namanya itu, wahai Jibril? Namanya neraka Ladha. Yang kelima, Jibril. Yang kelima itu tempatnya orang-orang Yahudi. Apakah orang-orang Yahudi di zaman dahulu, sejak zaman Nabi Musa, Jibril? Tidak. Yahudi yang dulu adalah benar. Dia melakukan sesuatu sesuai dengan ajarannya, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan nabinya. Tapi setelah itu dia tidak sadar bahwa apa yang ia lakukan, yang ia kerjakan itu adalah kejahatan-kejahatan manusia yang merubah tatanan kitab Allah, dirubah dengan sesuka hati mereka. Dan dia tidak mau menyembah Allah. Itulah orang-orang Yahudi di zaman sekarang ini. Apa namanya neraka itu, Jibril? Yaitu neraka Khutamah. Kemudian yang keenam. Yang keenam itu tempatnya orang-orang Nasrani. Apakah Nasrani di zaman Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Nasrani yang mengikuti perubahan tangan-tangan manusia jahat, yang ia berani merubah kitab Injil yang sesungguhnya. Dan tentunya kalau ia mengikuti itu, dia kembali kepada kitab Allah Al-Quran sesuai dengan ajaran yang diterangkan dalam kitab Injil itu. Tetapi kalau mereka tidak mengikuti Al-Quran, maka itulah yang disebut Nasrani akan menempati tingkatan neraka yang keenam. Mereka bertuhan, mereka beribadah, tapi salah apa yang ia lakukan, apa yang ia tuju, tidak tepat, tidak pada sasarannya, tidak tepat pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya itu, Jibril? Tempatnya neraka Sa'ir. Lalu yang terakhir, wahai Jibril, yang ketujuh. Jibril diam, tidak mau menjawab. Sampai kedua kalinya, tolong Jibril terangkan kepadaku neraka yang ketujuh tempatnya siapa, Jibril? Tetap Jibril tidak mau menyampaikan, mengatakan lapisan neraka yang ketujuh. Kemudian tanya lagi, wahai Jibril, aku mohon, aku minta terangkan neraka yang ketujuh itu tempatnya siapa? Lalu Jibril menjawab, wahai baginda Rasul, kalau saya terangkan, apakah Anda sanggup untuk memikulnya? Anda sanggup untuk menerimanya? Baginda Rasul, saya sanggup Jibril, saya siap untuk menerimanya. Kalau gitu, baik, saya sampaikan. Neraka yang ketujuh yaitu tempatnya umatmu Muhammad.
semenjak dia akil balik sampai ia mati, dia mempunyai dosa-dosa yang besar. Dan sampai ajalnya tiba, dia belum pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah tempatnya neraka yang ketujuh. Orang-orang yang hidupnya melakukan dosa-dosa besar hingga dia mati, belum pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai dengan kalimat ini, maka baginda Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kita diperintahkan untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih yang akan memasuki bulan suci Ramadan, kita banyak bertaubat kepada Allah, karena itu merupakan persiapan yang akan kita hadapi untuk kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah meninggalkan taubat setiap hari kurang dari 100 kali. Kata Rasul, ana atubu ilallah fi kulli yaumin mi'atu marrah. Saya ini setiap hari bertaubat kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian setelah Jibril sampaikan, maka beliau Rasulullah jatuh tersungkur di bawah. Pingsan beliau, tidak sanggup menahannya, dan akhirnya dibangunkan oleh Jibril di atas pangkuannya Jibril. Kemudian beliau sadar dan mengatakan, aduh Jibril, besar sekali musibah yang aku terima, besar sekali musibah yang menimpa pada diriku Jibril, dan saya tidak beranggapan kalau memang umatku itu ada yang masih masuk neraka. Kemudian saat itulah baginda Rasul menangis meratap 3 hari 3 malam tidak keluar rumah, selalu berpikir, menangis bahwa umatnya masih ada yang masuk neraka itu. Sampai siapapun Abu Bakar ingin ketemu tidak bisa, sahabat Umar ingin ketemu nggak bisa, semua para sahabat nggak bisa. Akhirnya Fatimah diminta oleh Abu Bakar menemui baginda Rasul. Ternyata ketika pintunya dibuka, baginda Rasul sedang menangis terseduh-seduh. Akhirnya ditanya, wahai ayah anda, kenapa engkau sampai nangis seperti ini? Belum pernah terjadi selama hidupku engkau menangis seperti ini ya Rasul. Apa yang terjadi? Maka baginda Rasul baru menyampaikan, wahai anakku, aku sedih seperti ini karena semalam Jibril datang menemuiku bahwa ternyata umatku masih ada yang masuk dalam neraka jurang, neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Itulah yang terjadi. Namanya apa Jibril? Neraka yang paling atas yang ditempati umat-umat Muhammad itu. Ada yang menafsirkan ini neraka wail atau jahanam, itulah tempatnya. Maka untuk itu, ini agar supaya menjadi motivasi diri kita, perhatian hidup kita, bahwa ternyata neraka-neraka itu Allah ciptakan untuk manusia, dan bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Maka untuk itu, mari kita persiapkan diri kita untuk menjelang memasuki bulan suci Ramadan, dan insya Allah nanti malam atau besok kita sudah melaksanakan ibadah puasa dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan siang ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. قال تعالى: ولم يزل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الأكرمين وعلى التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله